Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, tanpa terasa ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa kita sudah masuki separuh dari perjalanannya. Kita berharap mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga di separuh perjalanan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita di dalam mengarungi kehidupan ini meniru ilmu pohon pisang, di mana pohon pisang ini tidak pernah patah semangat untuk hidup. Walaupun berkali-kali pohon pisang ini ditebang, dia tidak akan mati sebelum berbuah. Ini kehebatannya pohon pisang. Begitu dia berbuah, tidak pakai ditebang juga sudah mati para jamaah. Nah, begitu juga kita. Jangan sampai kita ini meninggal tanpa meninggalkan sesuatu yang berguna bagi kita dan orang lain. Sesuatu itu adalah salah satunya adalah kita bisa meninggalkan investasi yang berupa anak yang soleh atau anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana kajian yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, salah satu kebahagiaan orang itu adalah manakala dia mendapatkan anak yang birrul walidain, anak yang soleh. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita semua ini kelak generasi penerus kita adalah generasi yang qurratu a'yun, generasi Islami. Ternyata para jamaah, untuk mendapatkan anak yang qurratu a'yun itu tidak setelah anak itu lahir baru kita bina. Ternyata dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, untuk mendapatkan keturunan yang soleh itu justru pada saat pemilihan jodoh. Jere wong Jawa, bebet bibit bobot. Oleh karena itu kata Rasulullah, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Dari 4 itu Rasulullah memilihkan fadhfar lidzatiddin taribat yadak. Jadi pada saat pemilihan jodoh itu sudah untuk investasi penerus kita nantinya itu. Seiring dengan itu maka Rasulullah SAW mengingatkan pada para calon wali nikah ketika menjodohkan putrinya itu adalah hendaklah dia memilih betul-betul masalah agama ini. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang menikahkan putrinya karena tertarik akan ketampanan dan kekayaan si laki-laki itu tanpa melihat agamanya, maka Allah tidak akan memberkahi pernikahan itu. Jadi kuncinya itu pada apa? Penataan niat.
pemilihan jodoh. Niatkan kalau sudah kita mendapatkan calon jodoh, calon mantu, maka ditata niatnya itu untuk apa? Melanjutkan generasi kita, mendapatkan anak yang qurratu a'yun. Natakan niatnya adalah menikah itu hanya satu, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk jor-joran, tapi satu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk ibadah kepada. Karena pernikahan itu niatnya ibadah kepada Allah, maka apa yang dilakukan sepasang suami istri itu 24 jam itu berbuah pahala. Sesuatu yang semula keji menjadi suci karena diikat dengan pernikahan. Sesuatu yang hina menjadi mulia karena diikat dengan pernikahan. Sesuatu yang haram menjadi halal karena diikat dengan pernikahan. Jadi kuncinya, niatkan pernikahan itu hanya untuk ibadah kepada Allah, dan pemilihan jodoh utamakan fadfar lidzatid taribat yata. Itu yang pertama. Jadi jauh sebelum menikah sudah cari bobot, bebet dan bibitnya. Yang kedua, setelah terjadi pernikahan akdun nikah, maka ketika suami istri itu melakukan hubungan seksual dibimbing oleh Rasulullah, hendaklah ambil air wudhu dan berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Mari kita evaluasi diri kita. Sudahkah doa ini kita baca dan sudahkah ini kita berikan kepada anak-anak kita yang mau menikah? Kalau tidak, jangan harap anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Sebab kita tidak memohon pertolongan dari Allah dari bujuk rayu syaitan, pengaruh syaitan. Yang ketiga para jamaah, kalau sudah pernikahan terjadi, kemudian dari hubungan seksual itu melahirkan, menjadikan istri kita hamil, maka ketika istri hamil itu hendaknya kita menjaga betul-betul. Suami istri itu harus menjaga jangan sampai terjadi konflik dalam keluarga itu. Artinya suami istri itu harus menghindari konflik-konflik ketegangan dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu, semakin usia kandungan istri kita tua, hendaknya kita semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbanyak salat-salat sunnah. Ada seorang dokter kandungan, sebelum dia memeluk Islam, ketika dia memeriksa kandungan para ibu hamil itu, ternyata dia mengalami atau bayinya sungsang. Itu dia selalu memerintahkan kepada pasiennya untuk senam lantai agar posisi bayi yang sungsang itu kembali semula. Tapi setelah dia masuk Islam, mempelajari Islam dan menjalankan sholat, maka dia ambil kesimpulan, alangkah bodohnya aku kalau merintahkan wanita hamil dalam keadaan bayinya sungsang, aku perintahkan untuk senam lantai. Sebaiknya aku perintahkan dia semakin dekat kepada Allah dengan menjalankan sholat. Coba. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Mari kita evaluasi sejauh mana kita menjaga kehamilan istri kita, sejauh mana kita menjaga bayi yang dikandung oleh istri kita. Apakah itu sudah kita lalui tahapan-tahapan itu atau belum? Tidak ada kata terlambat para jamaah. Mari kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kemudian para jamaah, setelah bayi itu lahir,
Maka yang diajarkan, yang dituntunkan dalam Islam itu adalah menjalankan akikah. Seekor kambing kalau bayi itu perempuan, dan 2 ekor kambing kalau bayi itu laki-laki. Dan sekarang ini itu banyak yang tidak dilakukan, tetapi justru yang dilakukan adalah ulang tahun. Maka jangan heran kalau sekarang ini remajanya banyak yang nakal. Ya mungkin karena faktor-faktor itu juga kita lalui. Kemudian akikah, dan sekaligus kita beri nama yang baik, ayyuhsinasmuhu. Ini juga jarang diperhatikan. Para jamaah tahun 80-an 1980 itu pertama kali mencuat adanya mayat terpotong menjadi 10 itu di Jakarta. Ketika terjadi pembunuhan itu, setelah diselidiki diketemukan. Siapa yang menemukan itu? Anjing pelacaknya Kapolda. Saat itu dimuat di Jawa Pos itu nama anjing Kapolda tahun 80 yang menemukan pembunuhan Nyonya Dia yang dipotong menjadi 10, itu namanya sudah nama manusia, Pak. Bahkan nama Nabi. Anjing Kapolda saat itu namanya Zakaria. Coba bayangkan, tahun 80. Saat itu ngetrennya anaknya orang di Indonesia justru namanya anjing saat itu. Terbalik sudah. Namanya anjing, namanya orang, namanya anaknya orang menjadi namanya anjing. Banyak saat itu. Jadi produk-produk namanya sekarang itu sudah. Ini kelihatannya sepele para jamaah, tapi itu yang dianjurkan. Ayyuhsinasmuhu. Hendaklah kau memberi nama yang baik. Setelah kita beri nama yang baik, setelah kita akikah, selanjutnya apa? Mari kita berikan makanan kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin anak kita ini menjadi anak yang birrul walidain, anak yang qurratu a'yun, dengan makanan yang halal. Ya ayyuhan nas kulu fil ardi halalan thayyibah. Jelas ayatnya itu. Halal baru yang baik. Yang baik belum tentu halal, tapi yang halal dijamin oleh Allah baik sudah. Halal lidzati dan halal li ghairi dzati. Halal lidzati jelas barangnya itu halal, bukan daging babi. Tapi insya Allah yang lidzati, halal lidzati, halal lidzati ini insya Allah kita bisa jaga. Yang susah adalah halal li ghairi dzatinya itu. Bukan bendanya, tapi cara memperolehnya ini para jamaah. Cara memperoleh yang halal ini sekarang ini yang susah. Terkadang kita hanya untuk menuntut agar anak kita jenius, agar anak kita sehat, kita paksakan dia 4 sehat 5 sempurna. Insya Allah badannya sehat, rohaninya kosong. Karena apa? Oleh korupsi. Gak korupsi oleh ngentit, ini juga berpengaruh. Nek korupsi sing gede-gede, Pak, sing cilik-cilik iki ngurangi timbangan, sumpah palsu, mbujui, ini juga dampaknya akan berpengaruh pada perkembangan anak kita. Makanya jangan heran sekarang ini banyak anak-anak yang bodinya saja sehat tapi otaknya dedel, akhlaknya kurang baik. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu, banyak yang tidak berakal itu, dan ini orang Indonesia tidak berakal ya Pak. Ya ini karena apa? Makanannya bukan makanan yang halal. Makanannya lidzatinya halal karena tidak bangkai, tapi cara mendapatkan ini loh para jemaah. Mari kita berusaha rizki yang masuk ke rumah kita ini rizki yang barokah. Insya Allah rizki yang barokah itu rizki yang kita dapatkan dengan cara yang halal.
menjadi ketenangan dalam keluarga, menjadi tenang dalam lingkungan masyarakat kita. Karena apa? Rezeki halal. Ada orang itu jutaan rupiah penghasilannya dalam satu bulan, tapi dia merasa tidak cukup, bahkan masih punya hutang. Ada orang yang gajinya 10 juta habis tidak sampai 10 hari. Karena apa? Masuk rumah sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, dirinya sendiri sakit, habis itu. Tapi ada orang yang gajinya tidak lebih dari 2 juta, malah bisa nabung. Coba, ini apa? Ini keberkahan. Yakin rizki minallah. Jadi permasalahan rizki dia yakin itu dari Allah. Matematikanya jelas, matematikanya Allah, bukan matematikanya manusia. Matematikanya manusia itu jelas, 3 kali 4 itu 12. Sampai ngomong telulas, diomong wong iki wis mulai edan niku, ya Pak. Tapi kalau yang bicara itu 3 kali 4 1.500, 4 kali 6 2.000, ndak ada yang protes itu. Siapa? Tukang afdrek foto. Tukang afdrek foto itu matematikanya Allah. Rizkinya Allah yang melimpah kepada kita selama kita takwa Allah, insya Allah halalan, thayyibah, dan membawa keberkahan. Kalau ini yang kita miliki dalam hati kita, kita tidak akan menjadi orang pelit, kita tidak akan jadi orang medit, dan kita tidak akan menjadi orang yang arogan dalam mencari rezeki. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu karena mengejar harta. Kita telat datang Jumatan, kita terlambat untuk sholat berjamaah, tidak. Karena apa? Waktunya ini hubungan kita dengan Allah kita utamakan. Insya Allah Allah akan mengutamakan kita, dan ini akan berdampak kepada perkembangan anak-anak kita. Selanjutnya, kalau anak kita sudah kita bekali dengan rizki yang halal dan thayyibah, selanjutnya adalah mari kita berikan keseimbangan antara rohani dan jiwanya, yaitu dengan pendidikan agama dan pendidikan umum. Berikan seimbang. Insya Allah kalau anak kita bekali dengan agama dan umum, insya Allah. Tapi mari kita sekarang ini melihat mana yang kita utamakan. Banyak kita mengeluarkan berapapun biaya untuk ngejar anak kita masuk perguruan tinggi, anak kita sekolah di sekolah favorit. Pertanyaannya, anak kita bisa ngaji apa enggak? Kadang-kadang mengeluarkan guru ngaji, biaya ngaji itu ngomong cek mahal, tapi untuk privat yang lainnya dia. Ini membina masa depan anak kita. Para jamaah, apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari pemilihan jodoh, doa, semuanya ini jarang didapatkan dari sekolah. Dari mana? Dari kita orang tua. Pertanyaannya, sudahkah kita bekali anak kita yang mau menikah itu dengan bekal yang seperti tadi itu? Atau kita pasrahkan kepada mubaligh, ustadz ketika khutbah nikah berapa menit? Dan pada saat pernikahan itu jarang yang mendengarkan. Karena apa? Semuanya suasananya bahagia. Tapi coba sekian tahun kita jarang ada keluarga, anak, orang tua datang kemudian tolong kasih ono belanja istriku, tolong kasih ono belanja anak perempuanku. Tidak ada itu. Yang paling penting, tolong nasihatono mantuku, tolong nasihatono istri saya. Kenapa itu? Ini butuh pendidikan yang semacam ini, dan ini tidak didapatkan. Dari mana? Keluarga sendiri sebenarnya. Dan yang terakhir, semua usaha itu hendaklah kita iringi dengan doa. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Manakala doa itu kita serasikan dengan upaya, insya Allah Allah akan meridhoi dan menakdirkan kita semuanya akan memiliki investasi yang besar terhadap generasi penerus kita, yaitu anak yang soleh dan solehah. Semoga di bulan suci Ramadan ini menyadarkan kita semua pentingnya kita mengkader anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, menjadi anak-anak yang birrul walidain, dengan catatan kita mulai dari kita dengan memberikan pendidikan dan suri tauladan yang baik. Dan yang lebih penting tadi, sadari bahwasanya untuk mendapatkan waladun solih ini
tidak pada saat setelah lahir, tapi jauh sebelum kelahiran bayi itu, yaitu pada saat pemilihan jodoh. Dan niat kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.